Oke, selamat malam teman-teman yang lagi menonton. Pagi, siang, sore, malam, silahkan. Perkenalkan, saya di sini menjadi moderator. Nama saya Ega. Jadi di sini saya mewakili masyarakat untuk menanyakan bagaimana proses pembuatan ogoh-ogoh dari STT Duta Kencana Banjar Keladian. Oke, yang pertama silahkan perkenalkan diri mungkin dari kalian berdua. Perkenalkan, nama saya Agung Rama dari STT Duta Kencana. Saya sebagai Ketua Penggarapan. Oke, perkenalkan nama saya Andre, saya sebagai arsitek di sini di STT Duta Kencana. Oke, jadi mereka adalah poin inti dari penggarapan ogoh-ogoh STT Duta Kencana kali ini. Jadi pertanyaan pertama mungkin kenapa sih kalian mau buat untuk menggarap ogoh-ogoh di tahun kali ini? Mungkin bisa dijawab dari Bapak Andre. Untuk tahun ini mungkin saya udah terlalu lama ya nggak pernah menggarap ogoh-ogoh lagi ya, dari tahun berapa ya terakhir. Ya pengen menyalurkan hobi juga sih sebenarnya. Cuman karena kemarin udah lihat pemuda segala macam, jadi semangat lagi. Bersatunya pemuda semua enak jadinya, lihat dari atas dari bawah sampai ke bawah gitu loh, dari atas sampai ke bawah semua ada menyatu lah. Makanya dari sana saya bersemangat lagi untuk membuat ogoh-ogoh di Banjar. Oke, jadi seperti itu untuk menyokong semangat pemuda di Keladian ya. Ya, betul. Jadi dari semangat itu apa yang muncul dari hati Pak Andre mungkin atau dari hati Gung Rama untuk memunculkan tema dari ogoh-ogoh yang sekarang? Mana Gung? Sebenarnya temanya nggak seperti ini sebenarnya Gung ya. Beda tema awalnya. Oh, enggak seperti ini awalnya? Ya, awalnya kita rencananya memang buat ogoh-ogoh tuh cuma dua. Oh, cuma dua, ya dua karakter aja rencananya. Karena enggak karena kita enggak gimana? Nah, bahasa Balinya singagan. Oh, singagan. Singagan, hanya iseng-iseng lah kita buat ogoh-ogoh dengan dua karakter. Setelah berjalan, kita buatlah Betty ya. Betty namanya tuh baturannya. Terus kok ada yang kurang rasanya, terlihat dari ada kekosongan. Dari proporsi ogoh-ogoh tuh kayaknya perlu ditambah lagi satu seperti itu. Nah, terus kepikiran lah mencari ide apa yang cocok sama tema tanpa menghilangkan tema awal kayak gitu. Akhirnya terpikirlah dengan kisah nyata seorang teman saya sendiri. Kisah nyatanya ya seperti itu. Jadinya ya ini contohnya, ada sepasang suami istri. Kita lihat dari kehidupan sekarang ya kayak gimana. Banyak seorang istri itu kadang-kadang suaminya tuh nggak menurut kan sama istri. Banyak kadang kalian mancing, kadang ya bahasa Bali ini gitulah, kalian mancing kemana sina diatur, bahasanya sina diatur. Okay. Terbesitlah di benak sang istri itu untuk mencarikan namanya pengasih asih. Kalau dulu kita zaman pacaran kan mungkin ada bahasanya nak muani ngalih pengasih asih, Ya. untuk ngalih gelan gitu. Jadi ini kebalikannya. Di dunia pernikahan lah, berkeluarga itu seperti itu. Kebalikannya jadinya. Kan caranya pangidang raga ngatur kurang raga. Bahaya. Raga enggak begini. Oh kurang raga udah melalui nih. Kan caranya pangnya ayo ini. Mai mulai. Kau mulai ya nuot ya gitu. Tanpa alasan basa-basi apapun. Dan manting ya gitu. Kurangnya santai ya negara gejer main TikTok itu umpamanya. Nah, contoh ya. Ya. Itulah yang tak angkat untuk cerita ogoh-ogoh ini kayak gitu. Jadi dari judulnya sebelumnya, kalau judul yang awal itu lebih ke Sambat Sare ya, Sambat Sare. Okay. Sambat Sare tuh mungkin ke bahasa lainnya tuh Kemayan. Kemayan tuh artinya itu atmanya kita masih terikat dengan dunia luar di luar batas kita. Ya. Nah, itu tetap saya pakai karena sama. Kalau orang kena pengasih asih, sama juga atmanya dia lagi nggak di dunianya ya, sendiri. Nggak di dunia sendiri kayak gitu. Cuman di bawahnya ada inti cerita. Di bawahnya adalah judulnya Kedaud Pengasih Asih. Kedaud tuh artinya kalau nggak salah
terhipnotis Ya, ya. ya, Terhipnotis ya. Betul, pengasas. betul. Oke, jadi pada awalnya cerita dari Ogoh-Ogoh yang sebelum ditambah karakter lagi satu. Ya. Sama juga judulnya Kemayan. Sama Kemayan juga. Jadi setelah kalian dapat ide cerita itu dengan situasi yang terjadi, bagaimana siklus penggarapan dari Ogoh-Ogohnya? Dari awal mungkin dari ngelas besi, mungkin dari pembentukan anatomi mungkin, atau juga dari kesusahan yang terjadi pada saat pembuatan Ogoh-Ogoh. Ya, kalau untuk pembuatan Ogoh-Ogoh awal sih nggak ada kendala ya. Sangat cepat kita proses, hanya sebulan. Oke. Ya, kita start dari tanggal 23 Januari kalau nggak salah. 23 Januari sampai ya kemarin lah kita selesai tanggal 24 lah ya, satu bulanan. Sebulan lebih 1 hari lah. Ya, itu lancar-lancar aja sih. Mungkin karena lama kita nggak pernah garap Ogoh-Ogoh ya. Sekali garap semangatnya tuh beda. Semangatnya beda. Kadang-kadang gas begadang. Kadang-kadang terus sampai Kayak pagi. gitu. Ya, betul. Ciri bener tadi. Ngomong nah, Kengken. Ini. Udah kasih dia ngomong dulu. Gimana? Keluhan Anda saat penggarapan. Keluh kesah Anda selama menggarap Ogoh-Ogoh tuh gimana, Gung? Untuk keluh kesah saya cuman di dana saja. Dana untuk pembuatan Ogoh-Ogoh. Bagaimana tuh kira-kira? Pas Kalau kita- boleh ceritakan. Pas kita garap Ogoh-Ogoh, dananya tidak ada. Dan yang bawa dana itu sekolah. Kita kan saling Eredin mungkin ya, saling eredin cara mengerti. misalkan Gungnya mau buat Ogoh-Ogoh, uangnya nggak ada, Ya. jadinya harus nelpon, harus nyari ke sekolah seperti itu ya. Ya. Oh, jadi kesusahan dari pengarap dan jadinya masalahnya hanya di susahnya pengambilan uang untuk membuat Ogoh-Ogoh. Seperti itu, Gung ya. Suka duka kalian pada saat membuat Ogoh-Ogoh tuh bagaimana kira-kira? Pada saat Cingaya itu engken demannya, engken jeleknya. Oke, untuk suka duka ya. Oke, untuk suka dukanya gimana, Pak Andre? Kalau sukanya ya senang sih lihat anak-anak kayak anak muda sekarang udah semangat lagi, tak lihat semua dari yang gede-gede lah sampai yang kecil-kecil tuh semangat ya kerja gotong royong buat Ogoh-Ogoh. Itu senengnya. Dukanya adalah kayak wah ngalih waktu. Karena sekolah. Karena sekolah banyak yang sekolah. Itu ya. Sekolah soalnya. Itu aja kadang-kadang makanya kita harus kerjain malam hari. Malam hari kita kerja, kadang-kadang sampai begadang kayak gitu. Cuman gitu aja. Intinya semua udah lancar, jalan apa adanya. Udah enak kok, aman. Ngelanjutin dari dukanya, karena kebetulan memang pada saat penggarapan, kebetulan memang saya sebagai penanya di sini ikut juga menggarap seperti itu. Karena saya juga ikut menggarap, dari dukanya sebenarnya cukup terasa karena di mana saat kita ingin membuat Ogoh-Ogoh di siang hari, anggota kurang seperti itu. Karena Betul. sebelum hari apa dasarnya libur kalau murid nah. Oh iya, pada saat sebelum awal puasa. Ya, awal-awal puasa. Sebelum awal puasa tuh susah sekali nyari anggota. Enggak gitu enggak? Bener ya, Pak Andre? Betul. Susah nyari anggota buat kita garap di siang hari, tapi di malam hari mungkin ada tapi beberapa seperti biasa semangat 4-5 Ya, kalau enggak ya. berempat berlima gitu. Biasanya kita begadang sampai jam 5 gitu. Benar enggak gitu, Gung? Kira-kira? Benar. Kita perlu konfirmasi dari Gung Rama sebenarnya, karena Gung Rama yang menjadi ketua penggarapan di kegiatan Nyepi STT Duta Kencana 1948 kali ini seperti itu. Pada saat mungkin kita lompat pada saat awal pemilihan bahan. Kita lompat jauh lebih awal dulu. Pada saat pemilihan bahan, kenapa lebih memilih bahan organik untuk tahun ini? Karena setahu saya sebelumnya lebih banyak menggunakan styrofoam seperti itu pada bagian tangan dan lain-lain. Kenapa sekarang lebih improve lagi untuk memakai bahan-bahan organik? Oke. Mungkin zaman saya dulu beberapa tahun terakhir saya buat Ogoh-Ogoh tuh masih kita ada beberapa pakai styrofoam ya, kayak di telapak tangan, di tapel.
Terus untuk sekarang karena styrofoam itu kan udah ya nggak ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, Nggak ramah susah lingkungan. Susah. Nah, jadinya kita harus buat organik semua. Organik semua. Tanpa harus pakai styrofoam. Tanpa harus pakai Ya. styrofoam. Berarti sampai ke hiasan atau payasan ogoh-ogohnya semua organik. Iya, betul. Oh. Kecuali fiber ya. Oh, fiber. Ya, ada Kuku beberapa. dan gigi. Oke. Ada beberapa hiasan pakai fiber. Terus pakai belajar juga sih nanti. Siapa tahu kita bisa lomba gitu ya, lomba di kabupaten. Mungkin di tahun depan mungkin. Ya, seperti itulah. Artinya siapa tahu kita bisa lomba di tahun depan lah. Karena udah terakhir kali kita lomba kayaknya tahun 2016 ya. 2016. 2016 ya terakhir ya. 2016 kita terakhir lomba. 2016 Pada kita saat terakhir itu saya lomba. masih kelas 4 SD. Ya, dia masih kecil. Saya Saya masih belum kecil nikah. dulu. Saya masih STT ya. Ya. Sekarang juga masih STT tapi seketua-tua saya. Seketua-tua. Ya, betul. Tapi bagus, seketua-tua tuh artinya perkumpulan masyarakat yang sudah menikah yang ingin membantu pemudanya Pemuda. bangkit. Ya. Gitu. Dan saya pun nggak sendiri, ada banyak Nggak teman. sendiri. Ada Nyok juga yang Pak Nyok. setiap tahun tak ajak ngayah di Banjar. Selalu terjun ya. Ada selalu terjun. Banyak tim saya tuh banyak sekali sebenarnya yang ikut berkecimpung, nggak cuma saya sendiri. Dan ini Ogoh-Ogoh ini hasil karya pure sebagian besar STT yang kerja loh. Enggak satu orang. Nggak satu orang. Bagian besar STT dari ngulat segala macam. Tak bagi juga, ada yang kadang-kadang ngeklik tangan, buat tangan. Jadi nggak satu orang aja, Enggak satu orang. Jadinya semua. pembagian waktu pun kalau misalkan kesibukan Pak Andre kan banyak. Ya, Kalau betul. misalkan Pak Andre nggak sempet, siapapun yang datang ke Bule Banjar bisa buat Ogoh-Ogoh bisa. jadinya. Gitu. Ya betul, karena saya membebaskan untuk penggarapan. Entah itu mau salah atau gimana, kita belajar sama-sama. Iya, Itu yang tak utama sebenarnya, tak utamain. Betul. Oh, jadi dari segi pembagian waktu pun sudah dirancang dengan baik seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan terakhir saya, kenapa kesanggupan itu bisa muncul dari ingin bangkitnya pemuda? Apa sih sesuatu yang ada di balik itu sebenarnya? Nah, jadi mungkin beberapa tahun terakhir kita agak terpuruk ya, terpuruk. Bilang terpuruk sih memang. Bukan terpuruk gimana? Karena mungkin ada kekecewaan dari segi penggarapan, dari segi mungkin arsitek, beberapa penggarap ada yang kecewa. Karena ada beberapa bahasa ya dulu ya, bahasa yang bikin semua kecewa lah intinya. Seperti dibilang inilah itulah penggarapan lebihan ngelebati. Tapi saya jujur, saya dari awal menggarap Ogoh-Ogoh di Bule Banjar nggak pernah yang namanya ngebatinin arek-arek. Oh, ya. Kudo raga mau belanja muntu orang raga. Kayak gitulah contohnya ya. Muntu raga orang karena apa? Yang saya pengen lihat itu adalah hasil Oke. hasil dan kepuasan tersendiri, bukan memikirkan uang atau Untungnya, apalah ya, ujung-ujungnya uang, nggak seperti itu. Tapi ada bahasa yang membahas bahwa penggarap waktu itu lebihan Ngalebati. ya kayak gitu. Lebih ngalebati ya ngalih untung untuk dompetnya sendiri kayak Nggak seperti itu. Ya saya pun ya akhirnya ikut emosi ya. Emosi dengar dan lihat sendiri ada beberapa oknum lah ya yang ingin memanfaatkan pemuda untuk mencari keuntungan. Ya saya emosi. Karena saya nggak pernah seperti itu dari dulu untuk pemuda semua ya. Nah, sekarang saya pengen menunjukkan itu semua. Ya, kita bangkitlah lagi. Iya. Lupakanlah ada masalah apapun dulu, kita lupakan. Yang penting kita kekompakan STT aja dulu, keturunannya dulu. Harus kompak dulu semua seperti apa. Saya mengalah artinya sudah pusing egoin gitu loh. Jangan usah kita ego lagi. Yuk sama-sama bikin nama Banjar kita naik lagi ya, lebih bagus lagi. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari pernyataan Pak Andre tentang apa yang memicu semangatnya untuk membangkitkan pemuda. Jadi sudahlah, ego itu urusan akhir. Ya, gitu. betul. Ego itu urusan akhir karena di setiap perjalanan kita pasti banyak menemukan suka dukanya seperti Pastilah, pasti ada yang nggak suka sama kita, ada pasti wajar. karena bisa dibilang kayak
pepatah-pepatah bahasa Inggris haters no matter gitu. Iya dong. Haters no Iya matter, kayak dong. Iya gitu. dong. Semuanya tuh bisa dikalahkan dengan bukti nyata dan juga pencapaian kayak gitu. Ya, betul, betul, Jadi betul. mungkin sekian dari pertanyaan saya. Mungkin ada harapan untuk kedepannya untuk SCT dari Gung Rama dan juga Pak Andre mungkin. Karena Gung Rama bengong lindungi, Gung Rama duluan yang ngomongnya. Mungkin harapannya Gung kayak gimana dulu? Dan harapan saya untuk kedepannya STT itu untuk maju dan kedepannya lebih tergantung lah di Banjar. Ya lebih aware lah sama Ya. teman-teman di Banjar kayak gitu. Oh itu aja mungkin. Ya. Oke lanjut mungkin Pak Andre. Oke, kalau saya sih untuk STT biar lebih bisa berani ya. Bisa berani. Lebih oke. berani itu yang penting. Harus bisa berani. Ya, berani, kompak. Jangan pernah mau dimanfaatkan. Harus bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak. Ya karena Oke. bisa dibilang yang masuk STT sudah melewati masa remaja. Ya, betul. Sudah masuk masa remaja pun Ya, bisa memilah baik dan buruk. baik Nah, dan buruk. Seperti itu. Jangan sampai dimanfaatkan lah intinya. jangan sampai dimanfaatkan. Oke. Oke, itu harapan dari Pak Andre. Betul. Harapan dari saya sendiri. Mungkin buat yang nonton, kalian juga STT mungkin. Harapan saya pribadi, jangan sampai kita bisa dipecah belah oleh manusia-manusia rancu yang ada di sekitaran kalian. Betul. Karena kita ini organisasi, kita memang tidak berjalan dengan kemauan yang sama, tidak berjalan dengan suka yang sama, berbeda dengan komunitas. Itu saya kutip dari Pak Ijo ya, Pak Ijo STT Yohanagiri, mantap. Oke, jadi karena kita berjalan dengan keinginan dan kesukaan yang berbeda, usahakan kita temukan jalan tengah untuk membuat organisasi atau STT kita itu bisa lebih maju, bangkit dan lebih berani. Oke. Sekian dari talk show, mungkin bisa dibilang podcast apalah itu dari kami STT Duta Kencana. Mungkin di next episode, mungkin pada saat pengerupukan kita bakal bikin talk show lagi. Tunggu aja. Oke. See you next time. Ciao. Yuhu.